Ada berita apa aja sih di Taiwan? Atau libur bingung mau kemana? Gimana sih studi dan kerja di Taiwan? Yuk dengarkan langsung RTI FM Online setiap Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Halo teman-teman RTI FM Online semuanya. Apa kabar nih kalian yang ada di sana? Kita hadir kembali ya dalam acara di akhir pekan nih. Masih bersama dengan saya Linda Dan saya Cindy. di mana kita berdua hadir kembali dalam acara RTI FM Online setiap Jumat, yaitu Pekan Interaktif. Dan menariknya nih ya teman-teman ya, kita kali ini hadir kembali dalam acara khusus nih. Sebenarnya bukan acaranya sih yang khusus, tapi harinya yang khusus ya. Kalau beberapa pekan lalu itu kita merayakan Hari Ayah nih teman-teman, tepatnya pada tanggal 8 Agustus ya. Tapi ini Hari Ayah di Taiwan. Kali ini kita juga hadir di acara atau hari khusus di Taiwan, yaitu Valentine ya teman-teman. Tapi bukan Valentine biasa, melainkan Valentine ala Tionghoa alias Qixi ya Kak Cindy ya. Betul banget. Untuk itu kita mengucapkan selamat Hari Raya Valentine atau Qixi Jie Kuailai bagi teman-teman semua yang telah memiliki pasangan. Tapi kalaupun belum, santai aja ya teman-teman. Gak apa-apa karena di hari ini kita akan memberitakan aneka berita yang sangat menarik nih. Dan mungkin kedepannya juga bisa nih menjadi destinasi wisata teman-teman di akhir pekan. Dan sebelum memulai acara utama di hari ini, kita telah memiliki pokok-pokok berita pilihan nih. Yang pertama ada berita terkait dengan Taiwan yang bersiap menyambut 9 juta pengunjung untuk tahun 2025. Kemudian di berita kedua kita punya proyek rumah kertas di Taipei yang menghadirkan bangunan hunian seluas 126 meter persegi. Dan kemudian kita juga akan memberikan topik yang sangat menarik terkait dengan acara besok nih ya teman-teman ya. Kemudian ada juga penjelasan terkait dengan lagu yang cocok banget nih untuk Qixi Qingrenjie alias untuk Valentine Tionghoa di kali ini. Tapi apa sih lagunya? Kemudian seperti apa sih acara di besok ya? Tentu saja dengerin dulu selingan-selingan berikut ini. Taiwan tengah berkomitmen pada target 10 juta wisatawan mancanegara untuk tahun 2025, di mana jumlah wisatawan mancanegara untuk saat ini diperkirakan dapat lebih dari 9 juta orang. Demikian pernyataan dari Direktur Jenderal Administrasi Pariwisata Taiwan yaitu Chen Yixiu beberapa waktu lalu. Berdasarkan data imigrasi kabinet, Taiwan mencatat lebih dari 4,19 juta wisatawan mancanegara pada paruh pertama tahun ini, meningkat 10% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Hampir 2,88 juta orang memasuki Taiwan dari bulan Januari hingga bulan April, naik 8,3% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Chen mencatat bahwa pariwisata internasional biasanya mendapatkan momentum pada paruh kedua di tahun tersebut. Untuk memanfaatkan tren ini, pemerintah telah meluncurkan serangkaian kampanye promosi, termasuk tur kereta api bertema baru yang bertujuan untuk menarik penggemar kereta api dari Taiwan dan Jepang. Ia menekankan keragaman pasar pariwisata untuk masuk ke Taiwan dengan mencatat bahwa pengunjung dari Asia Timur Laut, Asia Tenggara dan Selatan, kemudian Tiongkok, Hong Kong dan Makau, serta pasar negara berkembang di Eropa dan Amerika Utara, masing-masing dapat menyumbang sekitar 30% dari total kedatangan. 5 pasar sumber teratas pada paruh pertama di tahun 2025 adalah Jepang, Hong Kong dan Makau, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Filipina. Chen mengaitkan pertumbuhan di pasar Amerika Serikat dan Filipina dengan peningkatan kapasitas penerbangan dan penyederhanaan prosedur visa.
Kedatangan dari Jepang dan Korea Selatan juga mengalami peningkatan yang stabil, didorong oleh dukungan selebritas dan hubungan bilateral yang lebih kuat. Sebaliknya, pengunjung dari Hong Kong dan Makau sedikit menurun. Kemungkinan karena daya tarik Jepang di tengah pelemahan yen dan kekhawatiran gempa bumi regional yang mempengaruhi preferensi perjalanan. Mengenai perjalanan lintas selat, Chen menyampaikan bahwa puluhan ribu wisatawan Tiongkok telah mengunjungi Taiwan di tahun ini melalui negara ketiga, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertukaran profesional antara kedua belah pihak juga terus berlanjut, tambahnya. Taiwan awalnya menetapkan target 12 juta pengunjung internasional untuk tahun 2024, tetapi kemudian merevisinya menjadi 10 juta. Angka terakhir mencapai 7,86 juta pengunjung untuk tahun 2024. Majalah My Housing telah merangkum berbagai proyek prapenjualan unit-unit hunian terkecil yang diluncurkan di wilayah Taiwan Utara pada paruh pertama tahun ini. Proyek terkecil adalah Soho Chufu di distrik Tatong, kota Taipei, dengan luas hanya 38,1 ping atau sekitar 126 meter persegi. Proyek ini direncanakan akan dibangun setinggi 11 lantai dengan luas tiap hunian antara 11 sampai 12 ping atau sekitar 33 sampai 40 meter persegi. Chen Pingchen, selaku Direktur Departemen Riset Usaha dan Juru Bicara majalah My Housing, menunjukkan bahwa proyek-proyek di lahan kecil memiliki pilihan pengembangan yang terbatas dan cenderung menjadi rumah kecil. Jika proyek-proyek tersebut berlokasi di kota Taipei yang biaya konstruksinya lebih tinggi, setiap pemilik rumah perlu berbagi fasilitas umum yang lebih besar. Rasio fasilitas umum yang tinggi akan menyulitkan penerimaan. Luas bangunan dalam ruangan juga akan menyusut dan daya huni akan sangat berkurang sehingga sebagian besar pembeli akan menjadi pembeli tipe investasi. Namun, karena keterbatasan lahan kosong dalam skala besar di ibu kota, proyek pembangunan di lahan kecil menjadi hal yang tak terhindarkan. Di kota Taipei, pembangunan kembali lewat skema bangunan tua dan riskan juga sering dilakukan, sehingga mendukung berkembangnya proyek di lahan kecil. Bila proyek tersebut berada di pusat kota, memiliki potensi pendapatan dari sewa, berada di kawasan sekolah unggulan dan mudah dijual kembali dengan keuntungan di masa depan, serta memiliki ukuran unit yang kecil, di mana hal ini berarti harganya lebih terjangkau. Maka, meskipun kondisi pasar properti sedang lesu, kalangan investor tetap tertarik karena beban finansialnya tidak berat dan permintaan beli pun tetap ada. Sebagai contoh, luas bangunan Soho Chufu di distrik Tatong hanya 11 atau 12 ping, tetapi dekat MRT dan kawasan bisnis, serta memiliki keunggulan berada di jalan utama. Meskipun harga jual per meter persegi lebih dari 1 juta dolar Taiwan dan harga totalnya lebih dari 10 juta dolar Taiwan, semuanya menjadi aspek positif untuk debut pemasarannya. Di Jalan Ningxia, distrik Tatong juga ada sebuah proyek dengan luas kurang dari 30 ping atau 100 meter persegi dengan jumlah hunian yang sedikit. Proyek ini berada di sekitar MRT, kawasan bisnis, dan biaya total yang rendah, sehingga pengembang yakin dan bersedia untuk mengerjakan proyek tersebut. Proyek-proyek baru lainnya dengan luas kurang dari 40 ping di distrik Renai, Kota Kilung, Kota Luotong, Kabupaten Ilan, dan Kota Chupei, Kabupaten Hsinchu juga telah muncul tahun ini. Untuk lahan mikro di luar Kota Taipei dan New Taipei, harga lahan relatif rendah dan biaya konstruksi untuk proyek skala kecil tidak akan terlalu tinggi. Sebagian besar berupa apartemen yang dibangun sendiri dan perencanaan fasilitas umum cukup fleksibel sehingga ruang hunian menjadi menarik. Dengan kondisi perkotaan, kawasan industri, dan kondisi regional lain di sekitarnya, serta kunci harga total rumah yang rendah, pengembang berani mencoba meluncurkan proyek terkait. Chen menganalisis bahwa proyek lahan skala kecil yang awalnya didorong oleh tren investasi seiring booming pasar perumahan masih memiliki volume saat ini.
Di tengah tingginya harga rumah dan tingginya biaya konstruksi, jenis produk ini relatif berkinerja baik. Produk-produk yang sebelumnya dianggap istimewa justru membentuk tren yang normal. Namun, ia juga mengingatkan bahwa proyek lahan rumah kertas dengan harga unit yang terlalu tinggi dan rasio biaya kinerja yang rendah belum tentu laku, dan pengembangnya seringkali bukan perusahaan papan atas, sehingga resikonya harus dipertimbangkan. Demikianlah 2 berita pilihan kita di hari ini. Selanjutnya kita akan beralih dengan topik utama dalam edisi khusus Hari Raya Valentine Tionghoa. 无限的爱向全世界传开，永恒的关怀来自台湾之音 RTI。 Teman-teman tahu nggak sih kalau hari ini adalah sebuah hari yang sangat istimewa? Mungkin kalau nanti nih ya teman-teman perhatikan jam 7 malam, jam 8 malam gitu ya, itu restoran-restoran atau kafe-kafe penuh dengan para pasangan. Nah, nggak salah sih, karena kebetulan banget nih kita siaran di hari istimewanya Taiwan, yaitu Qixi Qingrenjie, alias Hari Valentine Tionghoa nih teman-teman, di mana hari ini selalu dirayakan pada tanggal 7 bulan 7 tapi berdasarkan kalender lunar Tionghoa. Dan kebetulan banget hari ini jatuhnya pas hari Jumat di tanggal 29 Agustus 2025. Dan terkait dengan hal itu, tentu saja ya kita sendiri tidak akan berdiam diri ya Kak Cindy ya. Betul sekali Kak Linda, karena di restoran itu banyak sekali promo-promo. Misalnya kalian nggak punya pasangan juga nggak apa-apa, kalian bisa pergi bersama teman wanita kalian atau teman pria ya, karena di Taiwan kan juga sudah bebas nih teman-teman. Jadi para couple itu tidak selalu diharuskan laki-laki dan perempuan ya. Jadi mungkin Cindy bisa pergi nih candlelight dinner, makan malam bersama Kak Linda nih. Dan besok hari di hari Sabtu, kalau kalian bingung mau ngapain, kencan di mana? Nah, kita punya informasi yang sangat spesial ya, karena Tatauseng akan menggelar kembang api di malam hari tanggal 30 jam 8 malam nih teman-teman. Lokasinya tentu saja berada di Dermaga Tatauseng ya. Dan gak cuma kembang api aja, akan ada konser yang sangat meriah loh, bertajuk Chengchang, dan juga bazar menarik di lapangan Yongle Tatauseng pukul 3 sore. Dan tentu saja puncak perayaan utamanya adalah perayaan kembang api dengan durasi 480 detik dan lebar kembang api untuk acaranya sendiri adalah sekitar 800 meter. Dan tentu kalian bisa menyaksikannya dari berbagai sisi nih teman-teman ya, termasuk juga dari kapal feri kalau kalian mau ngeluarin budget lebih. Dan tentu saja nih teman-teman, kembang api ini merupakan sorotan yang sangat menarik untuk acara Valentine Tionghoa. Kalian bisa menyaksikannya bersama pasangan ataupun teman-teman, bahkan sendirian juga silakan nih teman-teman ya. Jadinya pasti menarik banget, apalagi kalau kalian belum punya jadwal nih di akhir pekan, tepatnya pada Sabtu malam. Nah, selanjutnya ya teman-teman ya, kita masih akan ngebahas sesuatu topik yang sangat menarik juga terkait dengan Valentine Tionghoa. Tapi kali ini kita akan membahas terkait dengan lagu yang sangat menarik dan mungkin bisa menjadi pendamping untuk acara proposal kalian ya kalau ke pasangan, ataupun untuk acara makan malam candlelight dinner yang sangat menarik. Lagunya seperti apa dan kenapa kita pilih lagu tersebut? Yuk dengerin dulu selingan yang berikut ini. 听见你的声音，有种特别的感觉，让我不断想
想，不敢再忘记你。我记得有一个人。 Apakah teman-teman pernah mendengar lagu ini? Kalau Kak Cindy pernah dengar nggak? Oh ya tentu saja ya teman-teman. Ini kan lagu legendaris ya yang sangat terkenal. Bahkan orang tua kalian pun biasanya juga tahu ya. Karena juga sering dinyanyikan nih di kondangan-kondangan teman-teman yang memiliki etnis Tionghoa. Jadi sebenarnya lagu ini lagu apa sih teman-teman? Nah bagi kalian yang mungkin kurang familiar ya, judulnya adalah Lao Su Ai Ta Mi, atau bahasa Indonesianya adalah Tikus yang Mencintai Beras. Dan lagu ini sudah populer loh dari zaman dahulu, tepatnya di tahun 2000-an atau sekitar 25 tahun lalu. Jadi sebenarnya nih teman-teman ya, saat itu orang-orang tuh sangat suka banget sama lagu ini. Tapi mungkin kalian juga bertanya-tanya, kok bisa sih cerita terkait dengan tikus yang mencintai beras ini menjadi sangat populer? Nah, lagu ini ya sebenarnya pertama kali itu dinyanyiin oleh Wang Chiwen seperti yang tadi kita dengerin. Kemudian dia jadi lagunya semakin dikenal karena dinyanyikan oleh Xiang nih teman-teman. Tapi lagu ini populernya sebenarnya itu secara tepat adalah di tahun 2004 ketika internet mulai merajalela dan mulai mendunia. Lagu ini melodinya kan sederhana ya, udah gitu liriknya juga lugas dan mudah diingat. Tapi kalau kalian dengerin lagi, sebenarnya lagu ini tuh ngegambarin pandangan cinta yang murni dan teguh dan dengan cepat memenangkan ya hati banyak pendengar. Apalagi hari ini pas Qixi Qingrenjie, alias lagu ini cocok banget untuk didengerin oleh para couple ataupun pasangan. Dan sebenarnya lagu ini mendapatkan sambutan yang sangat tinggi kala itu karena internet itu baru mulai mendunia. Dan media tradisional pun juga suka banget untuk muterin lagu ini. Apalagi ya lagu ini kayak lagu yang legend banget. Jadinya kalau kalian perhatikan sebenarnya lagu ini itu karena sangat memberikan atau menggambarkan cinta nih ya buat kekasih hati, makanya akhirnya orang-orang pun seneng banget gitu ya untuk ngedengerin dan menyanyikan lagu ini. Setuju banget Kak Linda. Apalagi liriknya ini mudah ya teman-teman. Sehingga bagi kalian yang merupakan pelajar bahasa Mandarin masih di tingkat dasar ataupun kalian yang menyukai bahasa Mandarin, itu biasanya guru kalian akan mengajarkan kalian untuk menyanyikan lagu ini ya. Karena kosakatanya tidak terlalu sulit, kemudian temponya juga pelan ya, sehingga sangat mudah sekali untuk diikuti. Nah, kemudian kita juga akan membahas nih, bagaimana sih latar belakang dan inspirasi serta asal-usul lagu Lao Su Ai Ta Mi ini. Ternyata inspirasi untuk lagu ini berasal dari kisah cinta yang menceritakan tentang seorang pemuda nih yang diam-diam menjaga kekasihnya dan rela memberikan segalanya untuknya loh teman-teman. Wah, romantis sekali ya. Jadi lagu ini sebenarnya itu ditulis dan digubah oleh Yang Chen Kang yang memasukkan sebuah kisah unik ke dalam lagunya. Ia pun menggunakan seekor tikus yang sangat mencintai beras untuk mengekspresikan cinta tanpa pamrih seorang anak laki-laki kepada seorang gadis. Dan proses penciptaan lagu ini bukanlah proses yang instan loh teman-teman. Jadi meskipun lagunya kedengaran gampang, ternyata proses penciptaannya pun panjang nih teman-teman. Bahkan sang pencipta lagu juga mengalami banyak revisi dan penyesuaian sebelum akhirnya menyelesaikan karyanya yang akhirnya menyentuh hati banyak orang ini. Dan menariknya nih teman-teman ya, sebenarnya pada masa itu di tahun 2004 ya teman-teman ya, kan orang-orang itu kayaknya kalau mengungkapkan cinta sebenarnya relatif implisit, utamanya untuk kalangan etnis Tionghoa dan di Asia Timur nih teman-teman. Tapi khusus untuk lagu Lao Su Ai Ta Mi ini, ternyata lagunya berdasarkan liriknya itu mendobrak belenggu tradisional dan dengan cara yang santai serta jenaka menjadikan ungkapan cinta menjadi lebih bebas dan lugas nih, karena liriknya itu memperlihatkan kelugasan kalau seseorang itu bisa mencintai orang lain dan dia juga akan menjaga kekasihnya.
Tentu saja popularitasnya juga nggak lepas dari promosi internet di kala itu. Apalagi ya, saat itu kan internet mulai tuh dipakai. Aku masih ingat banget ya, di tahun 2000-an itu kita tuh bisa yang namanya ngedownload lagu dari internet. Jadinya ketika kamu mendengarkan lagu yang sangat menyenangkan, kamu tinggal download aja terus kamu putar di rumah, dan orang-orang di rumahmu pun akhirnya jadi ikut kecanduan dengerin lagu ini nih teman-teman. Tentu aja karena lagu ini juga gampang untuk dinyanyiin, terus musiknya juga gampang nih teman-teman ya, berdasarkan yang cover lagu, akhirnya banyak orang yang mulai mengcover ataupun menyanyikan lagunya untuk karaoke nih teman-teman. Dan tentu saja ya, penyebaran musik di kala itu menjadi terlihat sangat nyata karena lagu ini benar-benar tersebar di penjuru dunia. Dan ternyata selain musiknya tadi ya yang gampang didengarkan atau easy listening, tetapi juga liriknya gampang sekali untuk dinyanyikan. Dan meskipun ya teman-teman ya liriknya juga gampang, ternyata maknanya juga sangat dalam loh. Jadi seperti apa nih makna liriknya ya teman-teman? 我听见你的声音，有种特别的感觉，让我不断想，不敢再忘记你。 Wah, apakah kalian tahu nih artinya apa? Sangat romantis loh teman-teman. Yaitu nih ya, artinya adalah aku mendengar suaramu dan ada perasaan istimewa yang membuatku terus-menerus memikirkanmu dan aku tidak berani melupakanmu lagi. Wow, ini luar biasa sekali ya, cocok banget nih buat propose ya sama crush kamu, atau buat yang lagi PDKT dan ingin menyatakan cinta hari ini. Cocok banget nih pakai lagu ini. Tentu aja lirik-lirik dari yang namanya Tikus yang Mencintai Beras alias Silau Suaitami ini mengungkapkan hasrat dan kerinduan akan cinta dalam bahasa yang sangat sederhana. Gambaran tikus dan beras dalam lirik juga menunjukkan kesederhanaan dan keteguhan cinta nih teman-teman. Kemudian ada ucapan yang berulang nih ya. Seperti apa nih? 我爱你，爱着你，就像老鼠爱大米。 Nah teman-teman, ini adalah refrennya nih ya, yang kalau berulang kali diterjemahkan adalah aku mencintaimu, mencintaimu seperti tikus yang mencintai beras. Dan tentu saja lirik ini sangat membekas kuat dan abadi di hati para pendengarnya. Dan lirik lagu ini juga mencerminkan pandangan positif tentang cinta loh teman-teman. Tidak ada kata-kata indah atau hiasan yang lebay dalam liriknya, melainkan sikap tulus untuk mengungkapkan komitmen dan dedikasi terhadap cinta. Dan pandangan cinta di lagu ini juga sangat kontras dengan pandangan materialistis tentang cinta yang populer di masyarakat saat itu yang memicu orang untuk berpikir ulang tentang cinta. Jadi ternyata menurut penciptanya dan penyanyinya, yang namanya cinta itu sangat sederhana. Kemudian ada juga lirik yang satunya lagi. 不管有多少风雨，我都会依然陪着你。 Yang kalau diterjemahkan artinya adalah seberapapun badai yang ada, aku akan tetap menemanimu. Wah, ini romantis banget ya Kak Cindy ya. Betul teman-teman, jadi ya di dalam cinta gak cuma dibutuhkan kemanisan dan romantisme belaka, tetapi juga dukungan dan perlindungan bersama nih. Jadi kesimpulannya, lirik Tikus yang Mencintai Beras ini menyampaikan makna cinta yang sesungguhnya kepada setiap pendengar. Apalagi aransemen lagunya juga sangat sederhana, didominasi musik elektronik dengan beberapa instrumen yang sangat lembut sehingga menciptakan suasana yang santai dan menyenangkan. Gaya musik ini juga melengkapi emosi tulus dari dalam lirik, membuat lagu ini semakin indah. Jadi antara lagu dan melodinya ini cocok ya teman-teman ya. Apalagi melodi lagu ini juga sangat berkesan ya. Penciptanya dengan cerdik menggunakan beberapa akord dan ritme sederhana agar melodi lagu ini mudah diingat. Dan bahkan nih bagi kalian yang mungkin baru pertama kali mendengarkan lagu ini pun dapat dengan cepat ikutan bernyanyi loh teman-teman. Dan daya ingat inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa lagu Tikus yang Mencintai Beras ini bisa cepat populer di seluruh dunia bahkan hingga saat ini.
Dan tentu saja ya teman-teman, kalau kalian mendengarkan lagunya untuk saat ini, biasanya itu udah merupakan coveran nih teman-teman ya. Aku aja waktu pertama kali dengar sebenarnya bukan lagu pertama, tapi lagu yang sudah di cover sama orang lain nih teman-teman. Tapi tentu saja lagu dari Lau Shu Ai Tami atau Tikus yang Mencintai Beras ini sekarang menjadi salah satu lagu wajib untuk karaoke nih teman-teman. Termasuk juga buat mereka yang sekarang ini baru mulai untuk belajar bahasa Mandarin karena liriknya sederhana, gampang diingat dan berulang-ulang ya teman-teman ya. Dan tentu saja seperti yang tadi kita udah bilang ya, lagu ini sangat cocok buat kalian semua yang pada hari ini merayakan Qi Xi Qing Ren Jie alias Valentine Tionghoa nih. Bagi kalian yang pengen nembak crushnya atau pengen memberikan proposal khusus nih, kayaknya boleh banget ya pakai lagu ini nih Kak Cindy. Betul, jadi nih ya teman-teman ya, selanjutnya kita akan memutarkan lagu ini ya supaya kalian juga bisa kasih dengar ke orang-orang terkasih kalian.我听见你的声音，有种特别的感觉，让我不断想，不敢再忘记你。我记得有一个人永远留在我心中，哪怕只能够这样的想你。如果真的有一天爱情理想会实现，我会加倍努力，好好对你，永远不改变。不管路有多么远，一定会让它实现。我会轻轻在你耳边对你说，对你说，我爱你，爱着你，就像老鼠爱大米。不管有多少风雨，我都会依然陪着你。我想你，想着你，不管有多么的苦，只要能让你开心，我什么都愿